Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang terhormat Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel ngaji kontroversi bersama konco ngaji. Semoga Allah meridhoi kita semua untuk senantiasa berjumpa di sini dalam rangka tholabil ilmi, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita ini dan dimudahkan kita mendapatkan hikmah atau kefahaman atas apa yang kita kaji, kemudian diberikan kesempatan untuk mengamalkan apa yang kita kaji dengan cara diimani dulu, kemudian diamalkan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang namanya takwa. Konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah. Mari kita membahas pertanyaan dari konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah. Pertanyaannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana cara tadarus Al-Quran yang memiliki adab sesuai dengan perintah Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kami di bulan Ramadan ini insya Allah akan meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya dengan cara mengkaji ayat-ayat Allah dan mengkaji sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mutakin, yang semoga diperkenankan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa atas perhatiannya pada channel ngaji kontroversi bersama konco ngaji. Pertanyaannya adalah bagaimana adab tadarus yang diperintahkan Allah dan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, sehingga tadarus kita benar-benar mengikuti perintah Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW serta mengikuti perintah adat yang akan menerima tadarus kita. Baiklah konco dirahmati Allah, adab yang pertama adalah Al-Quran itu dibaca dengan tartila atau perlahan-lahan. Ini sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya konco dirahmati Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi adabnya yang pertama adalah dibaca dengan tartila, yaitu perlahan-lahan, kemudian diperhatikan tajwidnya, panjang pendeknya, agar maknanya tetap tidak berubah sebagaimana makna yang difirmankan Allah kepada kita. Karena dalam bahasa Arab panjang pendeknya bacaan akan mempengaruhi arti, bahkan tasdid dan tidaknya akan mempengaruhi arti. Kemudian yang kedua, perintah membaca tartila ini Allah perintahkan langsung kepada Nabiullah Muhammad SAW ketika beliau membacakan firman Allah kepada sahabat-sahabat beliau yang berbangsa Arab, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 106. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsim nazzalnahu tanzila. Yang artinya, konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah, dan Al-Quran ini kami turunkan berangsur-angsur agar engkau ya Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Muqsim artinya perlahan-lahan. Wa nazalnahu tanzila, dan kami menurunkannya secara bertahap. Jadi adab yang pertama adalah membacanya dengan tartila. Tartila itu perlahan-lahan, bacaannya diperhatikan tajwidnya dengan memperhatikan panjang pendeknya dan makhrajnya. Kemudian yang kedua, adabnya adalah ketika dibacakan Al-Quran, dengarlah dan diamlah
agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mau menerima bacaan Al-Qur'an kita. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 204. Sudah ketemu ya? Tadi kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang dirahmati Allah, dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang ketiga, dibaca dan dipahami ayat demi ayat supaya kita mendapatkan pelajaran. Ini adalah adab yang ketiga, yaitu dibaca ayat demi ayat agar kita mendapatkan pelajaran, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat ke-38 ayat ke-29. Ya, sudah ketemu ya? Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Yang artinya, konco ngaji kontroversi bersama konco ngaji dirahmati Allah, kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, sekarang kalau kita membacanya cepat, bagaimana kita bisa menghayati, mengkaji, atau mempelajari, atau memahami ayat-ayatnya. Dan ini, perintah ini hanya diberikan kepada orang yang berakal sehat, bukan orang yang mengemukakan atau mengutamakan, mengedepankan emosinya, pengen didengar suaranya, pengen suaranya keras, pengen suaranya bagus, dan lain sebagainya. Tidak. Semua itu bacaan kita adalah hanya mengharap ridho dari Allah SWT dengan memenuhi ketentuan cara membacanya seperti yang telah Allah tentukan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran, agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, bagaimana kalau kita bisa mendapat pelajaran kalau membacanya banter-banteran, cepat-cepatan, dibaca tanpa dipahami dan dikaji artinya? Maka kaidah adab yang ketiga adalah dibaca dengan memahami artinya ayatnya, yaitu dengan dibaca dengan terjemahannya, agar apa? Kita ketika sudah mendapatkan pelajaran, kemudian menghayati ayat-ayatnya, memahami, kemudian mengimani, kemudian mengamalkan dengan hanya mengharap ridha Allah, insya Allah janji Allah adalah pasti benarnya. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu ya Muhammad penuh berkah, agar kita mendapatkan berkah, sebagaimana dalam ayat yang sebelumnya, apabila dibacakan Al-Quran dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Sungguh mulia, bacaan Al-Quran ini adalah penuh dengan rahmat dan barokah. Kemudian yang adab yang keempat adalah bacaan kita jangan sampai menjadi gangguan bagi orang lain. Jadi bacaan Al-Quran kita semestinya menjadi rahmat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, artinya menjadi hal yang membahagikan, yang memberikan kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kalau Rasul aja diutus kepada kita, diturunkan kepada ke bumi ini untuk memberikan rahmat untuk seluruh alam, maka kita sebagai pengikut beliau yang mengharap syafaat dari beliau, mestinya apa yang kita lakukan, apa yang kita baca di bulan Ramadan ini dengan tadarus memberikan rahmat, jangan sampai mengganggu. Karena sesungguhnya
apa yang kita lakukan adalah hanya mencontoh kepada Rasulullah Muhammad SAW atau ittiba. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi. Maka konco ngaji kontroversi yang dirahmati Allah, kita muhasabah lagi cara tadarus kita supaya mendapatkan rahmat dari Allah dan mendapatkan pelajaran supaya kita termasuk hamba-hamba Allah yang berakal sehat. Yang pertama adalah tartilan. Yang kedua yaitu dibaca dengan ketika dibacakan Al-Quran maka diamlah, jangan kamu berbicara atau mengikuti kegiatan lain, tapi diam dan dengarlah supaya mendapatkan rahmat. Kemudian yang ketiga, ketika membaca Al-Quran dengan terjemahannya supaya kita bisa menghayati artinya, memahami isinya, kemudian mengimani dan mengamalkan. Yang keempat, bacaan kita jangan sampai mengganggu orang lain, tetapi seyogianya menjadi rahmat, menjadikan ketenangan, menjadikan kekhusyukan bagi kita, dan hati kita menjadi senang dan penuh tawadhu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita baca Al-Quran dengan adab seperti itu. Kalaupun tidak diperlukan sound, tidak perlu dengan sound, cukup dengan yang membaca atau yang mendengarkan di depan kita mendengarkan. Tidak perlu memakai keras atau toa yang justru anggapan kita baik, tetapi bagi orang lain mungkin ada yang sedang sakit, kemudian sedang butuh istirahat, itu menjadi gangguan dan itu tidak menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kajian ini menjadikan kita semakin bisa bertadarus sesuai dengan adab yang diperintahkan oleh Allah dan yang mau menerima bacaan tadarus kita. Salam Ramadan, semoga tetap semangat ibadah dan sampai bertemu kembali di kajian selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.